ada penculik non-manusia yang sedang mengintai kita, sedang mengintai putra-putri kita, sedang mengintai anak cucu kita. Apa? Ada penculik yang barangkali bukan berupa manusia. Apa? Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Pada satu kesempatan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada sahabat bahwa ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ulama memberikan penjelasan, haitsuma kunta berarti fi ayyi makanin wa ayyi zamanin. Fi ayyi makanin di tempat manapun, wa ayyi zamanin dan kapanpun. Dapat kita urai bahwa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun dapat berarti kita diperintah untuk bertakwa baik ketika di muka publik maupun ketika kita berada di ruang privasi. Apakah ada bertakwa di ruang publik? Apakah ada bertakwa di ruang privasi? Sebagaimana contoh, kalau kita ke kamar mandi, tentu kita ke kamar mandi tidak ada temannya. Sebagai contoh, apabila kita orang laki-laki, bapak dan ibu, ketika di kamar tentu tidak ada orang ketiga. Ini yang disebut dengan bertakwa di muka umum, bertakwa di muka publik, maupun bertakwa ketika pada situasi pribadi. Meskipun kita berada pada situasi pribadi, sebagaimana dicontohkan kita ke toilet, tidak ada orang selain kita. Di toilet, di situ masih terdapat perintah Allah, di situ terdapat larangan-larangan, di situ terdapat sesuatu yang disunahkan. Begitu juga ketika kita berada di kamar dengan istri, dengan suami, meskipun itu kita berada di ruang privasi, di situ ada larangan Allah, di situ ada sesuatu yang dimakruhkan, di situ ada sesuatu yang disunahkan. Maka dari itu, kita berharap oleh Allah diberi kekuatan bisa menjalankan ketaatan ini tidak hanya ketika kita berada di depan banyak orang, tetapi juga ketika kita berada di ruang sendirian. Lebih jauh Imam Ghazali memberikan uraian bahwa bertakwa ain fi ayyi makanin wa ayyi zamanin. Bertakwa baik di muka umum maupun ketika sendiri memberikan banyak manfaat, tidak hanya seputar surga atau neraka, tidak hanya seputar pahala atau dosa. Imam Ghazali memberikan ringkasan wa minha, di antara manfaat bertakwa ini yang pertama, an-najatu minasyada'id, keluar dari situasi sulit. Yang nomor dua, husulur rizki al-halali. Orang Jawa bilang nyekelan duit. Atas dasar apa Imam Ghazali memberikan kesimpulan bahwa manfaat bertakwa adalah keluar dari situasi sulit, dan manfaat yang kedua adalah nyekelan duit? Ada dasar dawuh daripada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah menjadikan untuknya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah, apa yang menjadi kesimpulan daripada Imam Ghazali layak untuk kita pertimbangkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita. Barangkali tidak ada dari kita yang tidak pernah keluar, tidak ada yang tidak punya masalah, berarti semua punya masalah. Yang membedakan adalah seberapa lama masalah itu hingga pada kehidupan kita. Maka ayat ini seolah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana manajemen resiko tidak hanya diambil dari sesuatu yang nampak nyata kehidupan dengan sesama manusia, tetapi manajemen resiko, manajemen pengendalian hal-hal yang tidak kita inginkan dapat dimulai dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apabila kita sering
menjaga nih, jaga nih itu bahasa Indonesia apa itu? Jagane kono sing metu kene, jagane kene sing metu kono, jagane kono kene ra metu kabeh. Itu kan sering kita mengalami hal itu. Maka tidak orang jagane malah metu kabeh. Dari mana? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah sholat tarawih, aksarul mufassirin banyak ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun dalam mensikapi kasusnya Auf bin Malik al-Asja'i. Sahabat Nabi ada yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i memiliki dilema, memiliki problematika mengenai anaknya. Pada satu waktu anak daripada Auf bin Malik al-Asja'i ini diculik, ditawan, ditahan oleh orang-orang musyrik. Auf bin Malik beserta istrinya sedih, susah. Sehingga istrinya menyarankan kepada suaminya, yakni Auf bin Malik al-Asja'i, untuk sowan menghadap kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Nabi ketika ditanya oleh Auf bin Malik al-Asja'i tentang pola penyelesaian anaknya? Ini layak untuk kita renungkan. Pesan Nabi Muhammad kepada Auf bin Malik, satu, ittaqillaha wasbir. Dimohon untuk bertakwa. Nomor dua, dimohon untuk bersabar. Yang nomor tiga, antasakfiro. Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Auf bin Malik beserta istrinya untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Tiga perintah disampaikan Nabi kepada Auf bin Malik al-Asja'i. Dibawa pulang istrinya bertanya, apa yang engkau dapat dari sowan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Auf bin Malik bercerita kepada istrinya tentang apa yang disampaikan. Lebih jauh, Auf dan istrinya membaca apa yang diperintahkan oleh Nabi, yakni banyak-banyak membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa asar, apa efek daripada menjalankan perintah Nabi Muhammad tersebut? Faghofala, jadi lali sopo al-aduwu musuh. Musuh menjadi lupa kalau dia memiliki tawanan, musuh menjadi lupa kalau dia memiliki tahanan, musuh menjadi lupa kalau dia memiliki sandera. Yang terjadi apa? Putra daripada Auf bin Malik al-Asja'i bisa menyelinap dari tawanan musuh, bisa keluar dari sarang musuh, tidak hanya keluar saja, tetapi wasako bisa menggiring ternak domba milik orang-orang yang menawan, jumlahnya tidak main-main, arba'u alfi mi'ah, 4.000 ekor domba dibawa pulang. Atas ini Allah menurunkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Sebagaimana Auf bin Malik al-Asja'i bertakwa, bersabar, mengikuti perintah Nabi, Allah menjadikan jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Putranya tidak hanya lolos, tapi pulang membawa domba sebanyak 4.000. Maka dari itu, apa yang core value, nilai penting yang dapat kita amalkan, bahwa hari ini barangkali kita tidak menemukan penculik, ada tapi jarang sekali. Kita tidak menemukan penculik yang berkeliaran, amin amin semoga tidak ada. Tetapi ada penculik non manusia yang sedang mengintai kita, sedang mengintai putra putri kita, sedang mengintai anak cucu kita. Apa? Ada penculik yang barangkali bukan berupa manusia. Apa? Game online, judi online. Orang, anak, kalau sudah terbawa arus tentang game online ini sudah layaknya kena penculikan. Orang apabila sudah kecanduan judi online, sudah layaknya dia tidak ingat apa-apa. Orang Jawa bilang entek bebek, entek ini. Maka dari itu, apabila lisan sudah tidak mampu untuk membangunkan, apabila lisan sudah tidak mampu untuk menyadarkan, sudah saatnya kita kembali kepada teori para nabi, kita kembali kepada teori para ulama, memperbanyak bacaan hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini diajarkan langsung oleh pusatnya pusat, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kemampuan untuk bertakwa, baik di muka umum, di ruang publik,
maupun di ruang-ruang privasi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.